أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga yang dirahmati Allah, apa kabar semua? Saya doakan semoga sehat selalu. Golongan manusia yang tidak mempercayai adanya Tuhan disebut ateis. Sedangkan orang-orang yang mempercayai adanya Tuhan tetapi tidak percaya agama disebut agnostik. Serta juga ada golongan orang yang beragama dan kepercayaan dengan jenis yang berbeda-beda dan berbagai macam Tuhan yang mereka sembah. Sesungguhnya hanya ada dua jenis Tuhan. Dari situlah dapat dibuktikan dengan mudah dan menggunakan akal sehat untuk mengetahui Tuhan Maha Pencipta yang sebenarnya serta tiadalah Tuhan selain Dia. Mari kita bahas bersama. Sebelumnya, klik tombol like dan subscribe serta bagikan video ini karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Harusnya dengan akal sehat dan mudah kita mampu mengetahui segala sesuatu di alam semesta ini begitu kompleks, tertata, dan teratur. Serta juga bayi yang baru lahir terbukti hal pertama yang dilakukan secara alamiah, menangis dan mencari susu ibunya. Siapa yang memprogramnya? Itu juga adalah salah satu bukti kita harus menyadari adanya yang maha besar yang menciptakan dan mengaturnya. Allah berfirman, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2. Tetapi pada kenyataannya sangat disayangkan, masih ada yang percaya semua ini terjadi begitu saja. Bahkan, salah satu orang yang dikatakan manusia terpintar di bidang ilmu pengetahuan era ini, Stephen Hawking, sampai akhir hidupnya tidak mampu menjangkau pemikiran sederhana ini. Dia tetap ateis sampai mati. Allah berfirman, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka orang kafir. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 7. Sedangkan ada juga golongan manusia yang mempercayai adanya Tuhan atau Sang Pencipta. Menyadari adanya ciptaan harus menyembah kepada penciptanya. Tetapi anehnya, di golongan ini ada yang menciptakan atau menganggap sesuatu sebagai manifestasi Tuhan. Mereka mendengar dari kejadian atau cerita-cerita tentang benda-benda atau makhluk hidup yang dikatakan memiliki kekuatan gaib, seperti pohon bertuah, batu, dan patung. Bahkan, ada manusia yang semasa hidupnya menunjukkan keajaiban yang padahal semuanya dari Allah. Setelah meninggal, dia dikenang jasanya dan setelah itu malah dia diangkat dan dianggap menjadi Tuhan oleh mereka. Yang padahal semasa hidupnya manusia ini ada yang suka berkata dia bukan Tuhan, melarang orang menyembahnya dan mempertegas dia hanya utusan Tuhan. Allah berfirman, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Dari kesimpulan ini, ada dua jenis Tuhan. Satu, Tuhan yang diciptakan oleh manusia, yang sesungguhnya bukan Tuhan dan tidak patut disembah karena dia diciptakan oleh manusia atau dinobatkan sebagai Tuhan oleh manusia. 2. Tuhan yang menciptakan manusia. Dialah Rabb seluruh alam semesta, bukan benda ataupun makhluk hidup, tetapi Dia adalah Zat yang maha suci, lagi maha mengetahui. Tidak beranak, tidak pula dilahirkan, tidak tidur dan tidak butuh makan, tidak diciptakan dan tidak pula mati. Dan satu-satunya tiada lain selain Dia yang patut disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.